Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review mobil Suzuki XL7. Tapi ini XL7-nya yang tipe tengah, yaitu tipenya beta ya. Yang mana unitnya ya? Nah, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Suzuki XL7 yang tipe beta. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu ya. Kan kalau sebelum nge-review mobil ini kan saya udah pernah tuh nge-review yang varian tertingginya itu yaitu Alfa. Nah, kita dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk XL7 di varian beta ini dia sama aja ya dibanding sama yang atasnya itu varian Alfa. Dia ini lampunya sudah menggunakan LED ya, baik lampu jauh dan lampu headlightnya juga. Dan yang menggunakan lampu bohlamnya ini dia baru sign-nya aja, dan dia sudah dilengkapi dengan lampu LED-nya ya. Lalu untuk lampu fog light-nya dia masih menggunakan bohlam, dan dia sudah dilengkapi dengan finishing-nya ini kisi-kisi berwarna hitam doff. Dan dia ini grill mesinnya vertikal ya, dan semakin besar, dan ini lambangnya grill mesin ini makin kekar juga ya ngomongnya ini ya. Kita beralih ke mesin kalau gitu. Nah, ini dia mesin dari Suzuki XL7. Mesinnya ini berukuran 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan ini adalah 103 horsepower, dan penggeraknya ini adalah roda depan ya. Dan ini mesinnya ini berkode K15B ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga ya di sini. Dan ini gardan bagian depannya. Dan dia ini untuk ruangan mesinnya ini, terutama di bagian kap mesin tuh nggak sewarna dengan body, dan dia alhamdulillahnya udah dilengkapi dengan peredam mesin. Dan untuk ruangan mesin ini sewarna juga tidak sewarna dengan body ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan karetnya untuk menutup kap mesinnya. Nah, ini dia tampilan samping dari Suzuki XL7. Untuk velgnya ini dia berwarna two-tone polish ya, sama aja di bagian varian yang tingginya itu Alfa. Dan velgnya ini berwarna hitam glossy dan silver, dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Lalu ban yang dia gunakan adalah bermerek Dunlop NSF C300 Plus yang berukuran 16 inch. Dan di fendernya dia sudah dilengkapi dengan side skirt atau bumper yang berwarna hitam doff ya di sini. Dan mobil ini pun juga udah dilengkapi dengan side skirtnya ya di bagian pintu-pintunya. Oh ya, by the way, untuk handle door dia sudah menggunakan chrome, dan ini ada tombol akses marquee-nya di sini. Lalu untuk cover spion dia sewarna dengan body, dan lampu stay-nya sudah menggunakan LED. Dan sun visor dia sudah ada ya di sini ya. Dan dia ada roof rail-nya juga. Dan antenanya model sangat cool ya. Dan di samping oven fender ini dia sudah menggunakan emblem VVT, tapi modelnya timbul ya di sini. Dan ini hanya semacam hiasan saja, bukan semacam buat masuk ke dalam mesin. Bagaimana dengan rem belakangnya? Kalau rem belakangnya sih ini dia masih menggunakan tromol ya. Dan ini dia di bagian pilar D-nya ini sudah dikasih kaca ya di sininya ya. Lalu kita beralih ke tampilan belakang ya di sini. Nah, untuk tampilan belakangnya ini Suzuki XL7, dia yang bikin beda tuh nggak ada emblem varian-variannya ya. Untuk spoiler dia sudah ada ya di sini ya. Dan ada high mount stop lamp, dan juga ada air wiper, dan juga ada defoggernya juga di sini. Lalu untuk lampunya ini dia sudah menggunakan LED ya, lampu remnya ya. Dan lampu sein ini masih menggunakan bohlam, dan mundur juga menggunakan bohlam. Dan di sini ada defoggernya ya.
Dan di sini juga ada mata kucingnya. Ini dia ada emblem XL7, tapi emblem XL7-nya ini modelnya timbul ya. Lalu untuk parking sensor dia ada 2 titik ya di sini ya. Dan ban serep dia ada di bawah sini aja. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dan di atasnya dia sudah dilengkapi dengan chrome, tapi chrome-nya ini di atas plat polisi ya. Dan di sini di atas chrome plat polisinya dia sudah dikasih warna black ya, black glossy. Nah, ini dia untuk bagasi dari Suzuki XL7 alias R3 crossover. Nah, ini untuk bagasinya ini dia bisa naruh barang yang kayak gini aja ya. Kalau misalnya kursi kita tegakin di barisan ketiga. Lalu untuk di bawahnya ini dia ada tempat storage area-nya juga, dan juga ada P3K-nya di sini. Dan di kiri juga sama ya. Nah, ini dia, ini ya storage area yang di bagian bawahnya di sini. Nah, bagaimana kalau kita kursi barisan ketiga ini kita lipat? Nah, ini dia kalau misalnya kita lipat kursi di barisan ketiga ini dia rata lantai ya. Untungnya ya untuk XL7. Nah, untuk seat belt XL7 ini dia modelnya fix ya di semua sisi ya. Dan ini dia ada atlas untuk tarik untuk berdiriinnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan 2 cup holders juga ya di sini. Dan ada tempat alat pendongkrak buat bannya. Nah, untuk tangkinya ini dia posisinya di sebelah kiri ya, buat isi bensin. Nah, ini dia untuk door trim dari Suzuki XL7, terutama di bagian penumpang, di bagian pengemudi. Dia ini berbahan plastik dan dia ada finishing karbonnya ini berwarna hitam. Dan dia juga ada berwarna hitam, yaitu fabric bahannya. Lalu untuk di sini ada tombol untuk melipat kaca spion dan ada pengaturan pelipatan dan di sini ada pengaturan kaca spion. Kalau misalnya kita kiri di sini, kalau misalnya ke kanan kita atur di sini. Dan ini untuk mematikan kelistrikan dari power window. Lalu untuk membuka jendela di bagian pengemudi dia auto up and down ya di sini. Dan dia sudah ada storage area dan cup holders dan juga ada speaker. Kita beralih ke jok ya. Untuk joknya dia ada berbahan fabric dan juga semi kulit ya, berwarna hitam. Dan untuk pengaturan kursinya dia ada reclining, height and adjuster, lalu juga ada sliding. Dan dia sudah dilengkapi dengan membuka kap mesin, dia ada di sini. Dan juga ada kap bensin. Dan di sini ada tempat naruh koin. Nah, ini dia tombol dari mengaktifkan atau menonaktifkan parking sensor, dan ini untuk mematikan stability control, dan ini untuk mengatur sorot lampu headlight ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan masuk ke dalam mobil ini. Nah, ini ya kuncinya ya XL7. Kalau gitu saya akan taruh kuncinya di sini. Pertama-tama kita nyalain elektriknya dulu ya. Kita hanya sekali klik aja ya. Tombolnya ada di sini. Untuk tombol engine start stop buttonnya, dan dikasih kisi berwarna chrome. Kita nyalakan ya. Nah, dia ada peringatan kalau misalnya ini sudah di ACC ya untuk tombolnya. Nah, ini dia ada MID yang berlambang Suzuki dan juga headlight yang berlambang Suzuki. Kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya ya. Pertama-tama kita injak rem, lalu kita tekan tombol start stop engine button. Kalau gitu saya tutup pintunya ya. Daripada panas, kita mending nyalain AC dulu ya. Nah, kalau misalnya kita putar ke sini tuh, ke kanan untuk menyalakan AC atau pengatur kecepatan kipas. Lalu untuk menyalakan, di sini ada untuk menyalakan rear defogger dan juga menyalakan untuk front defogger. Dan ini untuk mengatur arah semburan udara ya di sini ya. Dan ini ada auto AC, lalu juga ada menyalakan AC dan juga ada mematikan AC, dan ini untuk open close air ya di sini. Dan ini untuk pengaturan suhu ya. Kalau misalnya kita ke kanan nih putar panas, kalau ke kiri ini untuk mendinginkan atau menurunkan suhu.
By the way, mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan dual tweeter dan bukan R3. Dan XL7 ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya, terutama di bagian pengemudi dan juga penumpang depan. Dan dia ini sudah dilengkapi dengan 4-speed automatic transmission dan dia sudah dilengkapi dengan shift lock-nya juga ya di sini, dan juga ada handbrake tapi ujungnya ini dikasih berwarna list chrome dan modelnya mechanical, dan ada tombol overdrive-nya juga di sini. Lalu mobil ini sudah dilengkapi dengan armrest dan juga ada center console-nya. Dan ada lampu segitiga. Dan tidak kalahnya lagi, R3 sudah dilengkapi dengan one turn signal. Bukan R3 sih, ini SL7 one turn signal. Hanya sekali klik saja. Dan kita beralih ke MID. Di sini ada apa aja ya untuk MID di sini? Ada motion front, ada semacam power meter atau torque meter di sini. Ada analisa untuk berakselerasi dan rem. Dan ini konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Dan ini secara real time. Dan ini untuk waktu kita berkendara. Dan ada jamnya juga di sini. Dan kembali lagi ke motion front. Nah, untuk setir ini dia sudah dilengkapi dengan power steering ya di sini, dan juga ada klaksonnya. Ini bunyi klaksonnya. Untuk pengaturan setir dia sudah dilengkapi dengan mengerti station radio. Kalau misalnya kita mau ke atas nih untuk mengatur volume, dan kalau misalnya kita klik nih ada tekan mode. Ini kita mau ganti station mode radio ataupun MP3 ataupun yang lainnya. Dan di sini ada tombol mute. Dan ini untuk tombol mengangkat telepon, dan di sini untuk menutup telepon, dan ini tombol Bluetooth-nya juga di sini. Oke, bagaimana dengan pengaturan tiltnya ya? Pengaturan steeringnya ya di sini. Nah, tuasnya dia ada di bawah sini ya. Dia sayangnya belum teleskopik untuk XL7 ini. Dia baru hanya aja ada tilt. By the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan Optitron ya. Untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area dan juga ada cup holders ya. Di sini ada dua ya untuk cup holdersnya. Ah ya. Lalu juga ada power outletnya juga di sini yang berukuran 12 volt, 120 watt, dan juga ada USB port dan aux portnya. Kita beralih ke head unit. Untuk head unit, dia ada Bluetooth music, USB video, pengaturan, dan tombol home. Lalu juga tombol radio juga ya. Kita beralih klik pencet semuanya. Di sini ada home, ada aux in, Bluetooth music, easy connection, equalizer, pengaturan, lalu radio, telepon, USB foto, dan USB musik dan USB video. Nah, ini makin rempong nih. Kenapa USB foto, USB music, USB video? Ini makin rempong banget. Oke, kita oh ya, by the way, dia ada tombol on off di sini, dan tombol home, tombol back, tombol up and down volume, lalu juga ada tombol mute ya di sini. Kita beralih ke sun visor. Di sun visor di bagian pengemudi ini dia nggak ada kacanya ya. Dan ada lampu kabinnya juga di sini. Kalau misalnya di tengah kan ini otomatis pintu terbuka, lampu menyala. Dan juga di bagian penumpang depan dia sudah dilengkapi dengan sun visor, tapi dia sudah dilengkapi dengan cerminnya. Nah, kalian mau tahu nggak yang bikin beda dari XL7 varian beta dan alpha? Ini varian beta, dia tuh nggak ada semacam ini ya, kamera ya di kaca spion tengah ataupun cam recorder. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang tidak mengenakan bisa direkam di sini. Tapi kalau di varian beta dia nggak ada ya. Nah, ini untuk desain setirnya ini flat ya di bagian bawah. Seakan-akan dia ini lebih sporty, dan setirnya ini dia ada jahitannya juga ya di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual tweeternya juga ya di sini. Dan dia door trimnya ya modelnya seperti ini ya, sama di bagian pengemudi. Dan dia hanya ada storage area dan cup holders, dan juga ada speaker.
Untuk laci dia belum soft opening ya sayangnya ya. Kalau begitu saya akan pindah di barisan kedua. Yuk, let's go. Nah, ini dia dari door trim di barisan kedua XL7. Dia ini panjang ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan storage area dan cup holders, juga ada speaker. Lalu untuk di sini ada pengaturan jendelanya aja ya di sini. Dan chrome-nya dia hanya ada di handle door ya. Dan di sini bahannya fabric. Oke, ini untuk pengaturan kursinya, dia untuk di sini untuk melipat kursi di barisan kedua. Lalu ini untuk akses biar bisa kita ke barisan ketiga ini hanya sekali klik, dan ada tuas posisinya juga ya di sini. Ya, kalau gitu kita duduk di barisan kedua. Oke, sekarang saya ada di barisan kedua dari XL7 dan ini posisi mengemudi saya. Dan tinggi badan saya adalah 171 cm dan legroom saya ini luas banget ya di sini. Dan dia ada tempat naruh dokumen ya di sini, dan juga ada power outlet yang maksimal yang dia gunakan itu adalah 120 watt ya di sini, dan 12 volt. Dan bagaimana untuk headroomnya ya? Ya, kalau headroom sih ini luas banget ya untuk XL7 ya. Nah, untuk headrest di bagian pengemudi dan penumpang depan dia bisa di-adjust. Dan untuk hand grip dia di barisan 1 dan kedua ini dia modelnya folding ya hand gripnya, kecuali di bagian pengemudi dia nggak ada. Dan di barisan ketiga ini dia hand gripnya nggak folding ya, alias fix. Nah, untuk headrest di barisan kedua ini dia sudah bisa di-adjust juga di sini. Dan ada armrestnya, tapi sayangnya dia nggak ada cup holders di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya ya untuk XL7 di varian beta ini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan double blower maksimal 3 speed ya di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan storage area juga ya di sini. Oke, jadi kita pindah ke barisan ketiga. Bagaimana rasa duduknya? Yuk, let's go. Nah, ini dia tampilan dashboard dari XL7 R3 versi crossover ya di sini ya, kalau aku boleh bilang. Ya nggak ada bedanya lah sama R3. Oke, sekarang saya ada di barisan ketiga Suzuki XL7. Dan bagaimana saya duduk di mobil ini? Saya mendapatkan legroom yang sangat luas banget ya, walaupun ini jaraknya paling maju ya. Bagaimana kita geser ke kiri sini? Ya, kalau misalnya geser ke kiri sini sih, kalau misalnya ini direbahin, ya, mentok ya di sini. Dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana headroomnya ya? Ya, kalau headroom sih ya masih ada ruangnya ya lah untuk di XL7 ini. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan power outlet yang berukuran maksimal dayanya ini 120 watt dan 12 volt ya di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu kabinnya juga ya. Dia lebih di antara barisan kedua dan ketiga. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu peringatan kalau misalnya pintu dalam keadaan terbuka. Oke, kita lihat ke barisan penumpang depan ya. Yuk, let's go. Nah, di barisan penumpang depan dia sudah dilengkapi juga akses parkirnya juga ya di sini ya. Ada tombolnya. Kita beralih ke door trimnya bagaimana ya. By the way, untuk door trim dia sama aja ya di bagian pengemudi. Yang bikin beda ini dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depan, dan dia hanya ada reclining dan sliding saja ya untuk pengaturan kursi yang ini. Oke, kalau gitu saya akhiri reviewnya ya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!